Hai Sobat YouTube, selamat datang di channel Handoko PS. Maaf agak lama belum update video baru dan di video ini saya akan sharing dan berbagi ilmu mengenai kerja online. Karena kerja online itu anti pengangguran teman-teman, dan saya pun mulai 2010-an sampai sekarang hanya kerja online saja. Dan saya akan usahakan setidaknya seminggu sekali lah saya akan update video baru, atau setidaknya 3 hari sekali ya. Pokoknya saya akan berusaha mengupdate video baru di channel Handoko PS ini untuk berbagi pengalaman, sharing dari ilmu yang saya terapkan, dan lain sebagainya. Setidaknya channel ini saya harapkan bisa bermanfaat buat teman-teman ya. Dan untuk kerja online itu sebenarnya banyak banget jenisnya. Saya sendiri sudah lebih dari 20 bisnis online yang sudah saya terapkan atau sudah saya jalankan. Tapi di video ini khusus untuk membahas freelance aja ya. Karena dengan freelance aja kita bisa anti pengangguran. Setidaknya dua job, yaitu yang satunya desain market, yang satunya freelance. Karena yang desain market itu bisa menghasilkan terus-menerus, yang freelance itu kita kerja ya seperti di kantor sih sebenarnya, kita ngerjakan job, kemudian kita dibayar, enaknya gitu. Kalau di kantor kan nunggu gaji tiap bulan, tapi kalau freelance ini dibayarnya per jam. Ini bisa dilihat rate saya ya, rate ini adalah bayaran per jamnya, ini dibayar $10 per jam atau kisaran 140 ribuan atau 150 ribuan sejamnya atau per jamnya. Jadi untuk jobnya sendiri saya itu mengambil desain ya. Ini bisa dilihat untuk deskripsi project, dan saya ini di Upwork. Ini situsnya teman-teman bisa dilihat upwork.com. Tapi ada banyak situs freelance, tidak hanya Upwork. Tapi di video ini saya akan menjelaskan dua ya. Ada Upwork dan freelancer. Untuk freelancer sendiri tampilannya kayak gini teman-teman. Ya yang paling mudah sih yang saya rekomendasikan saat ini itu logo aja ya. Karena untuk job logo itu bisa dikerjakan lewat iPad atau tab yang sudah terinstall Adobe Illustrator ya. Karena sekarang Adobe Illustrator itu sudah support untuk iOS dan Android. Jadi bisa dikerjakan lewat tab atau iPad. Saya rekomendasikan dua itu karena layarnya gede. Apalagi kalau apa namanya screennya lebih gede kayak iPad yang terbaru Pro itu ya, itu lebih enak lagi. Tapi untuk lebih leluasa editing atau pembuatan custom desainnya menggunakan laptop itu jauh lebih baik. Kalau lewat HP bisa sih diinstal apa aplikasinya, tapi untuk pembuatannya sendiri kurang gimana ya, kurang leluasa teman-teman karena layarnya kecil. Apalagi kalau pakai jari itu ya kurang gimana gitu ya. Kalau pakai pennya, misal Samsung Galaxy Tab dan lain sebagainya, yang ada apa namanya pensil atau stylusnya sehingga lebih mudah, itu sih sebenarnya bisa aja tapi kurang maksimal. Rekomendasi saya yang pertama memang menggunakan laptop atau device desktop atau komputer ya. Dan yang kedua adalah tab atau iPad. Yang ketiga baru kalau memang terpaksa banget ya lewat HP atau ya smartphone yang bisa memadai untuk diinstalasi Adobe Illustrator-nya. Akan tetapi untuk Adobe Photoshop dan lain sebagainya untuk membuat thumbnail itu ya rekomendasi saya di laptop teman-teman, karena lebih leluasa dan hasilnya itu bisa maksimal karena bisa diinstal dan dikasih efek-efek sehingga device-nya itu mampu dan kuat untuk kegunaan tersebut. Kalau HP pasti panas teman-teman. Dan ini bisa dilihat ya untuk freelancer atau freelancer.com. Kalau tadi kan Upwork, di sini kita bisa melihat banyak banget, ada dua jenis. Yang satunya itu kalau ada ikonnya gini, itu kontes atau dalam kategori kontes. Kalau yang enggak gini itu bidding atau ya freelancer kayak Upwork atau yang lainnya, ya bisa kita menawarkan harga berapa atau berapa ke kliennya. Kalau di sini misal $69 ini rata-rata apa namanya bidding atau tawaran dari freelancer-freelancer. Kalau yang gede memang di kategori apa namanya perusahaan yang besar teman-teman. Dan perusahaan yang besar itu rata-rata sepengalaman saya pribadi mulai 2011 atau 10 gitu sampai sekarang di Upwork itu yang potensial. Ini ada satu di freelancer.com, ini untuk logo sebuah website technonewstv.com. Ini sisa 6 hari lagi dan biddingnya itu ada 6, jadi masih sedikit dan anggarannya 4.976 US dollar. Itu kalau dirupiahkan gede banget teman-teman, mungkin kisaran 60 jutaan lebih ya. Jadi meskipun cuma logo doang hasilnya itu besar, akan tapi tidak semua project itu atau tidak semua project logo itu membayar besar, karena ada yang ya ini bisa dilihat, ada yang 30 sampai 250 US dollar, ada yang 19 dan lain sebagainya. Tergantung seberapa besar perusahaan tersebut dan lisensi kegunaannya itu untuk apa. Nah, itu akan mempengaruhi harga, dan masalah kayak gini tuh ke apa namanya opsional ya. Dan di sini akan saya bahas masalah peluang dan
cara apa namanya skill yang dibutuhkan di apa untuk kerja freelance ini, serta saya akan bahas juga untuk desain market, tapi khusus untuk graphic rivernya karena kita butuh pemasukan setiap hari. Nah, itu bisa di desain market dalam arti kerja sekali bisa menghasilkan terus-menerus gitu maksud saya. Ya tidak tiap hari bisa menghasilkan sih, kadang hari-hari tertentu itu ya penjualannya bisa nol atau berapa kalau karyanya masih sedikit. Kalau banyak sih ya tiap hari akan dapat income teman-teman. Sementara kalau freelance ini banyak job itu agak kecapean ya. Dalam arti bayarnya memang besar, akan tetapi kita kerjanya itu bisa full time teman-teman. Sehari mungkin bisa sampai 15 jam. Tapi ya memang enak, hasilnya langsung gede sehari kayak gitu itu. Kadang saya juga sampai di atas $200. Itu cuma saya sendiri ya, belum sama apa namanya account agency saya di Upwork. Jadi ya, hasilnya memang bisa besar. Kalau di freelancer.com ini ada dua kategori tadi, bisa apa kontes atau bisa langsung bidding. Kalau kontes kayak gini ya, ikonnya ada kayak piala, itu saya rekomendasikan untuk pemula karena untuk pengasah skill di awal teman-teman. Kalau logo kontes vintage ini fintech ya untuk teknologi. Nah, financial teknologi maksudnya ini cuma disingkat aja jadi fintech gitu ya. Itu $100 anggaran perusahaannya. Jadi lumayan lah, $100 itu kisaran 1.400.000-an sekian gitu ya. Dan kalau sekali apa namanya win itu dapat segini itu lumayan. Misal ini sisa 6 hari, kita kasih aja apa namanya konsep yang banyak. Nanti kalau konsepnya itu ada dua, kalau kita win kita kasihkan untuk file source-nya ke klien dan kita akan mendapatkan $100 ini. Kalau kita nggak jadi winning, ya desainnya bisa dijual di Shutterstock dan lain sebagainya. Jadi sekali kerja itu nggak apa namanya bisa dua sektor sekaligus kita apa masuki teman-teman. Kalau winning kita dapat price-nya, kalau apa namanya enggak winning kita bisa jual di Shutterstock kayak gitu ya. Untuk pemahaman dalam menggunakan situs freelancer.com. Nah, ini situsnya teman-teman freelancer.com, saya blog di atas ya. Kalau teman-teman masih apa namanya ada yang nanya ya mungkin nontonnya nggak sampai habis atau sekedar diputar dikit langsung di skip dan komen kayak gitu. Oke, kita bahas yang Upwork terlebih dahulu. Untuk desain marketnya nanti kita bahas yang akhir-akhir ya, karena dua ini saling melengkapi antara freelance dan desain market. Oke, sekarang kita bahas yang freelance terlebih dahulu teman-teman. Oke, sekarang kita bahas Upwork ya. Upwork ini sepengalaman saya pribadi mulai terjun di sini itu mulai 2011 bulan 3 kalau nggak salah. Kalau tanggalnya saya agak lupa karena semasa saya masih duduk di bangku sekolah saya itu udah masuk ke sini teman-teman. Karena saya berpikir ya gitulah yang diajarkan di sekolah itu kayak apa gimana, dan waktu kelulusan ya bingung lagi cari kerja gitu kan. Kalau saya pribadi itu kalau bisa lulus sekolah itu udah punya bisnis sendiri. Jadi saya itu bolos sekolah dulu. Ya jangan ditiru karena saya pribadi ini memang agak bandel kalau di sekolah, tapi di rumah saya belajar sendiri gitu teman-teman, di dalam kamar, sehingga bahkan orang tua saya dipanggil udah 2 kali, tapi saya nggak peduli lulus atau nggak masalah sekolah, yang penting saya punya ilmu gitu, dan ilmu saya gunakan untuk kerja. Dan setiap orang mungkin punya pola pikir berbeda ya, dan anggap aja saya ini salah dan saya ini bandel dan lain sebagainya, pokoknya yang jelek-jelek anggap saya lah, nggak masalah. Dan yang jelek nggak usah ditiru gitu ya, yang baik-baik aja diambil karena ya saya sendiri bukan orang yang selalu benar gitu maksudnya. Oke, langsung kita bahas masalah Upwork ya. Nah, di Upwork ini kita butuh untuk memiliki skill, memang kerjaannya banyak banget, nggak cuma desain grafis, ada web, ada marketing, ada SEO, ada copywriter dan lain sebagainya. Itu banyak banget, dan kerjaannya itu bisa langsung diketik di bagian atas sini, search ini bisa diketik langsung apa kayak gitu ya. Kemudian kita pilih, kalau kita seorang apa namanya pemilik perusahaan atau pengusaha, bisa di bagian talent di sini untuk meng-hire seorang profesional atau agensi. Dan untuk yang ketiga, jobs di bagian sini, apply to jobs posted by clients. Jadi di sini kita untuk mencari job ya. Yang ketiga, nah ini kita pilih aja jobs dan kita ketikkan logo design misalnya, atau web content writer, atau web design, atau web programmer, atau mobile programmer, apa namanya banyak banget lah, terserah. Misal apa ya, kalau kita ketikkan logo itu nanti akan muncul banyak banget, dan ini bisa dilihat graphic design for website articles. Kita itu bikin original karena di Upwork ini perusahaannya itu gede dan mereka sangat menghargai hak cipta, sehingga bisa dilihat anggarannya itu 5.000 US dollar. Ini di post 40 menit yang lalu teman-teman.
Jadi kita filter job-job yang gede-gede aja. Jadi yang kecil-kecil itu ya kita kesampingkan dulu ya. Tapi kalau kita masih pemula, ambil yang kecil-kecil dulu agar bisa cepat dapat job. Kalau udah dapat rating baru nyari yang job gede-gede. Ini saya blok teman-teman. Sebentar, saya buka aja lah. Saya buka, tunggu sebentar. Nah, ini sudah 47 menit yang lalu ya, di post 28 2021 Agustus, dan sekarang pun saat saya rekaman itu di tanggal yang sama 28 2021. Jadi ya bisa teman-teman lihat ini terbaru banget lah. Dan untuk anggarannya kita bisa scroll ke bawah ya teman-teman. Nah, di sini bisa dilihat 5.000 US dollar. Ini kalau dirupiahkan itu gede banget, dan saya udah beberapa kali dapat job itu satu klien itu di atas 5.000 bahkan. Ada yang 5.000 sekian, kemudian 4.000 juga ada, 3.000 juga ada. Ya banyak banget lah job-job yang gede-gede di Upwork ini. Kalau di freelancer.com itu masih agak campuran, ada yang umum, ada yang dari perusahaan, ya apa namanya, variatif gitulah teman-teman. Oke, saya akan back dulu ya, maksudnya balik kayak gini. Untuk apply sebuah project, kita masuk ke sini, ke apa judulnya, kita masuk aja, kemudian akan muncul halaman seperti ini teman-teman. Dan kita bisa pilih submit a proposal di bagian sini, kemudian kita akan dibawa ke halaman seperti ini. Masih loading, tunggu sebentar. Masih proses. Nah, di sini kita akan butuh untuk memilih sebuah option ya, dibayar itu by milestone atau by project. Jadi kalau by project itu kayak semuanya ya langsung apa namanya, kalau jobnya udah selesai di langsung gitu. Kalau by milestone ini untuk ya ada DP-nya gitu loh maksudnya. Kemudian di sini judul, description, kemudian tanggalnya, kemudian anggaran bidding kita. Jadi maksudnya ini anu ya, kita menawar ke buyer atau ke klien yang akan kita kirim proposal kita ini. Misalnya untuk ini tadi kan anggarannya 5.000, kita apa namanya, murahkan sedikit 4.500. 4.500 ini udah gede banget loh teman-teman. Ini kalau dirupiahkan sekitar mungkin 60 jutaan ya. Coba saya akan rupiahkan 4.500 ini, masuk ke USD IDR. Nah, di bagian sini teman-teman kita masukkan 4.500 ya. Itu sekitar 64 jutaan kalau dirupiahkan, sehingga 4.500 kalau kita dapat segitu aja itu gede banget. Dan untuk balik lagi ke sini ya. Untuk apa namanya? Tanggalnya ini deadline-nya misal sebentar. Kita sebulan mungkin di tanggal 30 di bulan 9, artinya sebulanan lah. Untuk judul apa, deskripsi, how many milestone do you want to include. Di sini mungkin apa ya, first step, kemudian kasih kurung apa namanya, mungkin 10 concepts. Nah, kayak gini misalnya ini ya, ini sekedar contoh aja karena kita apa namanya, menginginkan uang di depan gitu. Ini juga bisa sih apa namanya dikecilin tuh bisa, tapi ya kalau kita sudah apa namanya punya skill, sudah profesional, nggak perlu ragu untuk langsung full. Karena klien nanti itu akan menilai dari portfolio kita. Kalau kita nggak punya portfolio, ya kita nggak bisa bidding atau sulit bersaing dengan freelancer lainnya teman-teman. Kemudian di sini how long will this project take? Jadi kita kasih mungkin kurang dari sebulan ya, less than 1 month. Kemudian additional detail, di sini kita bisa includekan sebuah cover letter yang sudah saya ajarkan di video sebelumnya mengenai Upwork. Di situ sudah saya apa namanya buatkan cara membuat cover letter, jadi bisa dipelajari. Kemudian untuk attachments ini untuk portfolio kita upload yang akan kita kirim ke klien kita untuk pertimbangan ya. Jadi bikin portfolio itu jangan asal, yang bagus. Kalau asal kemudian ada freelance lain yang portfolionya lebih bagus, jelas apa namanya klien akan milih yang lebih bagus karena skillnya lebih meyakinkan, karena mereka akan mengukur skill itu melalui portfolio yang kita miliki teman-teman. Kemudian langsung aja submit a proposal di bagian sini dan tunggu ya mungkin seminggu biasanya, karena kalau nggak urgent, ini tadi kan jobnya bukan urgent atau yang bukan mendesak. Kalau urgent akan ada keterangannya teman-teman. Jadi ini sekedar apa namanya post job yang apa mungkin semingguan ya. Dan balik lagi kita back sini. Kemudian di sini misal kita ketikkan tadi ya, kita lanjut logo design. Tunggu sebentar. Nah, di sini akan muncul banyak banget. Mari kita lihat ada berapa.
6.940 job dalam keyword logo design. Itu banyak banget teman-teman. Kita tinggal nyari doang yang sesuai dengan skill kita. Kalau sudah profesional, cari yang ada interesting jobnya kayak gini, interesting job. Jadi graphic design needed to help create logo for clothing brand. Jadi untuk membuat brand clothing ya atau kaos. Nah, ini untuk bayaran per jamnya aja $20 sampai 45 US dollar. Ini bisa dilihat ya. Sebentar saya masuk ke page-nya langsung aja. Nah, ini bisa dilihat bayarannya itu 20 sampai 45 US dollar. Itu kalau dirupiahkan cukup gede loh. Paling murah kan tadi 20 ya. Itu kalau dirupiahkan kisaran 280 ribuan. Itu 1 jam, teman-teman. Ini termurahnya. Kalau yang 45 tadi itu sekitar 640 ribuan. Itu per jam. Kalau kita kerja ya bukan menjelekkan di negeri sendiri sih, tapi untuk karya atau hak cipta di kita itu kalau menurut saya pribadi ya ya coba riset sendirilah desain logo itu berapa harganya, kalau desain yang lain berapa harganya. Ya kalau saya pribadi itu terlalu murah banget teman-teman. Dan kalau saya pribadi memang lebih suka freelance kayak gini ketimbang menangani klien yang lokal. Bukan berarti saya tidak mendukung negeri sendiri, bukan begitu. Tapi ya itu tadi, kita kerja bayarannya itu harus sesuai dengan kerja keras kita. Masa bikin logo konsep misalnya sebulan jadi dan sebulan itu dibayar sejuta, kan buat biaya kebutuhan aja nggak cukup teman-teman. Tapi kerja keras kita sebulan, nah itu kan kayak nggak seimbang antara tenaga pikiran yang kita keluarkan dengan bayaran yang kita terima. Kayak gitulah kalau saya pribadi sih, ya anggap saja ini salah karena ya mungkin beda orang beda pemikiran. Kalau kalau saya pribadi kayak gitu ya, ya anggap salah lah teman-teman yang benar gitu ya. Kemudian kalau kita sudah menemukan job kayak gini, tadi submit proposal gini aja. Dan kalau di awal kita jangan nyari job yang kayak gini ya. Kalau buat pemula itu yang kecil-kecil aja, yang sebentar saya carikan. Ini bukan keterangannya, bukan intermediate, bukan, kemudian intermediate ini lagi. Nah, yang entry level teman-teman memang murah teman-teman, $5 atau mungkin $10 atau $20 kayak gini. Memang murah, tapi kita butuh rating aja di awal itu, karena kalau kita sudah punya rating kita bisa naik levelnya untuk akun yang kita bangun itu tadi, trustnya yang naik ya maksud saya. Jadi rating akan memberikan dampak impact yang bagus ke depannya. Itu salah satu trik atau tips yang saya terapkan untuk membangun akun di Upwork ini. Sementara untuk teman-teman yang mungkin masih pemula banget, ya saya sarankan untuk belajar desain terlebih dahulu. Nggak ada yang instan teman-teman, karena untuk kerja di sebagai freelancer di Upwork lagi itu kita butuh skill yang sudah profesional. Ya bisa sih pemula, tapi ya itu tadi, saran saya cari job yang kecil-kecil dulu. Karena banyak di kita itu pengen hasil besar tapi tidak mengukur kemampuannya teman-teman. Jadi itu akan menjadi kendala sendiri. Maksudnya bidding yang nilainya tinggi tapi nggak bakal di-approve. Ya jelas saja nggak bakal, karena pesaing yang bidding itu skillnya jauh lebih tinggi, sudah punya rating pula. Jadi jelas kalah kita. Jadi cari yang biasa terlebih dahulu, karena yang biasa itu ya wajar mereka nggak nyari skill yang elit atau skill yang sudah profesional, karena mereka anggarannya pun nggak segede yang pro-pro. Karena yang sudah profesional nggak mau lah dibayar kecil teman-teman, ya pasti pengen dibayar sesuai dengan kemampuan yang dia miliki, kayak gitu ya kiasannya. Oke, sekarang kita coba Excel ya. Excel. Kira-kira di job itu banyak nggak ya? Untuk Excel kan mudah banget ya, akan tetapi kalau saya pribadi nggak masuk di skill Excel. Nah, bisa dilihat teman-teman, ini ada sebanyak 5.890 jobs found. Jadi yang ditemukan itu di atas 5.000 job. Dan untuk bayaran sendiri, ini yang sudah profesional tentunya. Transition currency word, Excel reports to newly bla 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 bla. Itu bayaran per jamnya bisa dilihat $30 sampai 50 US dollar itu per jam. Dan mari kita lihat ya, ini di post 1 hari yang lalu, ini bisa dilihat untuk job data entry. Kemudian nah ini bisa dilihat untuk kontraknya 1 sampai 3 bulan dan bayaran per jamnya 30 sampai 50 US dollar. Itu kalau dirupiahkan cukup gede teman-teman. Mari kita coba 30 US dollar itu 420 ribuan. Kalau 50 itu 700 ribuan. Itu per jam ya. Dan merupakan angka yang tidak kecil kalau di Indonesia. Kalau di sana mungkin mungkin kecil ya, karena
untuk kapital pendapatan income per kapitalnya di US misalnya, itu kalau nggak salah 9.000 US dollar dan 30 sampai 50 itu kecil banget teman-teman. Tapi kalau di Indonesia di rupiah kan gede banget. Nah, kita back lagi. Kemudian kita coba masukin web design di bagian paling bawah tadi untuk apply jobs-nya dan ditemukan sebentar ini masih loading. Nah, 22.123 jobs itu gede banget angkanya. Dan per jamnya ada yang 20 dolar sampai 40 dolar per jam. Nah, ini cukup gede juga ya bayarannya. 20 dolar tuh kisaran ya 280 ribuan kira-kira kalau dirupiahkan. Ya, lebih sih sebenarnya. Kemudian, nah ini yang apa namanya ada tiket price-nya, tapi ini buat yang agak pemula karena anggarannya masih 200 dolar. Kalau web memang condong kalau saya pribadi dapat kerjaan web itu gede-gede bayarannya teman-teman. Memang nggak semuanya gede sih, yaitu tadi kalau kita apa nyari yang job dari perusahaan itu bayarnya pasti gede. Nah, misal kayak gini nih, ini perusahaan nih kayaknya looking for a web developer to complete an interactive microsite atau untuk website microsite ya kategorinya yang web kecil tapi interaktif, sebuah interaktif gitu. Nah, ini anggarannya 1.000 dolar teman-teman bisa dilihat di bagian sini. Sebentar saya masuk aja ke apa detailnya. Anggarannya 1.000 dolar ini bisa dilihat dan dia nyari yang expert biar cepat ngerjain jobnya. Dan untuk yang perusahaan, nah untuk per jamnya ini 10 dolar sampai 25, tapi kontraknya panjang banget 3 sampai 6 bulan. Jadi ya bayangin aja kalau kita kerja, anggaplah yang 10 dolar per jam ini ya. Kita coba masuk yang 10 dolar per jam. Kalau sehari kita kerja 10 jam, sehari itu 100 dolar ini. Kalau sebulan itu ya kita ambil libur juga ya. Kita anggaplah 25 hari sebulan. Kita dapat 2.500 sebulan dan kontraknya itu 6 bulan. Dalam 6 bulan kita dapat 15.000 US dollar kalau dirupiahkan, kita anggap yang 14.000 aja per dolarnya dapat 210 juta. Itu kerja sendiri ya tentunya di job yang ini. Nah, IT and Networking Programming and Web Development. Jadi di job ini itu potensial banget dan teman-teman yang pemula banget yaitu tadi nggak usah ngejar earning yang gede. Kita fokus membangun apa namanya akun dulu ya untuk mendapatkan rating dan feedback. Dan itu prosesnya memang nggak instan, kita butuh sabar. Kalau saya pribadi dulu membangunnya itu 1 tahunan teman-teman. Dan coba kita nyari job sebentar. Kita coba nyari job copywriting ya. Copywriting. Tunggu sebentar. Masih loading. Ditemukan 2.558 kan jobnya itu banyak banget. Kalau job kayak gini kan kita tinggal pilih asalkan kita sudah punya rating bagus, job itu bisa didapat teman-teman. Kalau pemula memang agak susah karena kita apa namanya mungkin pemahaman yang pemula masuk di Upwork itu bisa apa namanya apply job kemudian dapat gitu enggak. Di sini kalau yang pemula saya sarankan cari yang kecil-kecil kayak tadi ya, maksudnya yang masih entry level, jangan yang intermediate atau expert. Nah, kalau expert ini bisa dilihat bayarannya itu 30 sampai 70 US dollar, tapi kategorinya expert. Sebentar saya bukakan. Nah, ini bisa dilihat kategorinya expert. Kemudian untuk bayarannya jelas gede 30 sampai 70 US dollar. Kalau 70 itu di rupiah kan lumayan gede, teman-teman. 70. Nah, 1 juta itu per jam ya. Bayangin aja. Nah, untuk kontraknya lebih dari 6 bulan ini jangka panjang dan potensial banget, gede banget. Jadi buat pemula kalau apply job kayak gini jelas aja ditolak karena belum ada rating, belum ada trust atau feedback yang dibangun di akunnya. Jadi jelas nggak bakal apa namanya di ACC. Kita butuh untuk membangun trust terlebih dahulu, teman-teman. Jadi ini untuk apa namanya sekelumit sharing dari apa yang saya terapkan di Upwork tentunya. Nah, sekarang masuk ke desain marketnya. Untuk desain market saya sendiri pakai ada beberapa ya, ada banyak sih yang saya gunakan. Salah satunya adalah Graphic River, teman-teman. Tes tes. Ini adalah Graphic River, teman-teman. Untuk Graphic
Untuk grafik river sendiri, untuk potongannya memang gede teman-teman. Bisa dilihat saya dapat 1428 US dollar, itu kena pajak 63,12 US dollar, dan ada fee service 535,50 US dollar. Sehingga saya dapat bersih 829,38 US dollar. Memang masih di atas 10 juta, akan tetapi biaya potongannya itu kalau ini digabung gede banget teman-teman kalau dihitung, akan tetapi ya kita berkarya di apa namanya Upwork tadi sesuai dengan permintaan klien, yang nggak dipilih konsep dari yang kita buat itu bisa dijual di Graphic River, sehingga sekali action dua potensi bisa kita dapatkan, yaitu freelance kita dapat bayaran dan konsep yang kita buat bisa dijual di Graphic River dan dapat income juga. Jadi sekali action atau sekali kerja, dua kerjaan atau dua sumber pendapatan bisa kita dapatkan. Jadi mudah banget untuk desain marketnya kalau kita bikin apa namanya tanpa freelance, maksudnya ya kita langsung masuk ke Graphic River, kita harus riset terlebih dahulu. Mungkin di video yang lain akan saya bahas masalah riset ya, karena kalau asal buat aja pendapatan yang kita dapatkan itu nggak bisa maksimal, dalam arti bisa bikin banyak memang cepat, tapi income yang kita dapatkan tidak bisa seperti yang kita harapkan atau tidak memadai dari kerja keras yang kita luangkan. Karena tanpa riset itu tadi atau asal bikin, karena asal bikin itu biasanya tidak tahu mana desain yang laku dan mana desain yang nggak laku. Jadi kalau bikin yang desain laku-laku aja. Oke teman-teman, sekian dulu untuk video kali ini. Jangan lupa tekan like untuk video saya ini dan subscribe channel Hanako PS sehingga teman-teman bisa mendapatkan video-video baru setiap kali saya mempublikasikan video baru di channel Hanako PS ini. Sekian, terima kasih telah menonton dan sampai jumpa di video berikutnya.